the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. Cause you fell with the first flame. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You can be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You ain't never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. Cause you fell with the first flame. And the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion. Be a champion. Be a champion. Be a champion of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. Cause you fell with the first flame. And the world's gonna know your name. You'll be on the walls of the Hall of Fame. Be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong hanging on your chest. You can be the world, you can be the war. You can throw your jacket hanging on his back. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, go for the luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame. Ya teman-teman, kita sambut dengan aplaus yang meriah untuk dari Herman dan dari Yesi. Silakan waktu untuk pertama dari Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi. Terima kasih Dr. Kemal atas waktu dan kesempatannya. Ini luar biasa sekali, langsung MC-nya leader tertinggi kita nih di grup Rocketeers. Sekali lagi terima kasih. Dan seperti tadi udah disampaikan di awal, ini benar-benar pertama kali banget ya kami mengisi power session. Jadi biarpun di rumah ya cukup nervous juga gitu kan. Nervousnya yang pertama takutnya ada kendala teknis gitu kan, nggak jalan. Sunday Punch-nya itu Sunday Punch-nya ini banget kok ya, sederhana banget, hanya pakai PowerPoint aja. Alhamdulillah tadi mulus ya. Ini juga materi juga PowerPoint pastinya. Jadi satu tahap udah terlewati nih, mulus Sunday Punch, sudah lega lumayan. Gitu ya. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama lengkap saya Herman Kusuma Dewata. Dan ini istri saya tercinta. Yesi Andriani. Nah, ini saya ngomong tercinta nih khusus untuk power session ya. Biasanya juga enggak. Biasanya enggak, terus terang aja. Istri saya, udah gitu aja. Gitu. Tapi kan penting nih ya, power session ini penting gitu untuk mulai menumbuhkan kebiasaan seperti itu. Ya, saya saat ini sebagai associate agency director di One Vision, agensi kita tercinta, dan posisi saya saat ini langsung direct di bawahnya Der Kemal dan Derdian gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke materi ya. Tema malam ini tuh tema pagi hari itu saya pakai istilah Hall of Fame ya. Memang
bukan nggak sengaja memang disama-samain dengan judul lagu tadi yang jadi lagu latar ya. Hall of Fame itu apa, dan kalau teman-teman nanti bisa sempetin baca isi teksnya itu relate banget kok ya, relate banget dengan bisnis kita di Prudential, bahkan itu sangat relate dengan pengalaman kami ya tahun lalu. Benar-benar kita merasakan sesuatu, kita tuh kayak seperti di Hall of Fame gitu. Nanti saya cerita seperti apa rasanya. Oke, yang pertama pasti kita bicara background kita dulu ya, gitu ya, background pribadi pastinya, gitu. Ya, kami ini kebetulan ya anak pulau dua-duanya ya, karena saya sendiri lahir di Pulau Bali ya tahun 75 ya, jadi hitung sendiri deh usianya berapa sekarang, udah lumayan banyak lah gitu ya, gitu. Saya tuh anak keempat dari 4 bersaudara, jadi paling kecil ya, gitu. Kakak saya 3, 2 laki-laki, 2 perempuan, 1 laki-laki. Jadi pas tuh 4 orang itu 2 perempuan, nomor 1 sama nomor 2, lalu nomor 3 nomor 1 laki-laki. Lalu bapak saya itu bekerja, almarhum bapak saya ya, bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Jadi waktu itu kenapa saya lahir di Bali juga karena beliau dalam rangka tugas di Bali. Terus kalau ibu saya sendiri sebagai ibu rumah tangga. Nah, lucunya meskipun saya lahir di Bali, tapi saya itu akhirnya baru ke Bali lagi setelah saya udah dewasa. Karena begitu saya lahir, nggak lama setelah itu, mungkin hanya sekitar 1-2 bulan, kami langsung pindah ke Jakarta. Karena memang tugas bapak saya dipindahkan ke Jakarta. Jadi sebetulnya saya menghabiskan masa kecil saya dari mulai TK sampai dengan SMA ya di Jakarta ini. Oke, kalau saya lahir di Pulau Bintan tahun 1977. Kalau dari tahun itu umur saya masih tergolong muda ya teman-teman ya. Siap. Boleh. Saya itu lahirnya tepatnya di Bintan Timur. Nama kotanya itu Kijang. Mungkin teman-teman baru dengar itu ya, ada namanya kota Kijang. Jadi di KTP saya itu memang tertulis tempat tanggal lahir Kijang. Waktu itu sempat teman saya tuh melihat KTP saya, terus dia bilang, "Yes, lu tuh lahirnya di mobil Kijang tahun 77 ya?" Terus supaya nggak panjang lebar kan, saya bilang, "Iya, nggak sempat dibawa ke rumah sakit karena udah keburu, jadi di Kijang model tahun baru itu yang tahun 77 gitu." Terus saya ini anak kelima dari 5 bersaudara, jadi paling bungsu ya, sama dengan Herman juga. Bapak saya bekerja sebagai pegawai BUMN, di mana itu adalah di Kota Kijang. Nah, di Kota Kijang itu karena bapak saya memang dari awal masuk kerja sampai pensiun di Kota Kijang, nah dia sebagai BUMN, itu tepatnya adalah tempat tambang boksit ya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu boksit apa. Jadi memang saya besar di situ dari bapak saya karena kerjanya di situ. Nah, Kijang itu memang kota kecil. Jadi memang Kecil banget. Jadi ya, kayak kota yang monoton lah karena dikembangkan dengan aneka tambang. Jadi fasilitas memang semua ada, dari sekolah, dari gedung pertemuan, olahraga, kolam renang. Jadi memang berputar di situ-situ aja dari besar sampai dari lahir sampai SMA. Jadi saya memang dari kecil udah di situ terus gitu. Oke. Ya, ini dokumentasi yang berhasil saya kumpulkan dengan susah payah ya. Karena memang waktu zaman saya kuliah kan cukup zaman bahela ya. Waktu itu kan belum ada kamera digital. Jadi memang masih pakai film ya. ASA 400 isi 36 ya. Yang ketawa berarti ngerti ya maksudnya apa itu gitu. Jadi ini pun saya dapat dari teman-teman saya gitu. Karena kebetulan di rumah saya itu pernah kebanjiran 2 kali. Nah, foto-foto dokumentasi saya itu banyak yang hilang gara-gara banjir itu. Jadi ini untungnya ada teman saya yang sempat mendigitalkan foto-foto zaman dulu, jadi saya masih punya dokumentasinya. Kita lihat di foto itu kira-kira saya yang mana? Ada yang tahu nggak? Pokoknya waktu itu slim banget lah, bodinya slim banget gitu. Kayak memang kayak orang susah, kayak anak kos lah gitu. Ya, tapi saya bersyukur juga sekarang jadinya kalau dulu kurus banget, jadi sekarang juga nggak gemuk-gemuk banget lah gitu. Ya, jadi saya kuliah di FISIP UI jurusan komunikasi, masuk tahun 93, lulusnya 98. Jadi
untuk ukuran jurusan sosial sebenarnya itu tergolong lama ya, 5 tahun ya, karena banyak juga teman-teman saya yang ambil teknik, yang ambil ekonomi itu 4 tahun udah kelar. Tapi kalau saya mungkin karena dulu kebanyakan mainnya juga zaman di FISIP kan, FISIP itu katanya kan Fakultas Ilmu Gosip ya gitu. Itu masuknya lumayan susah, persaingannya tinggi. Tapi kalau udah masuk kuliahnya gampang gitu loh. Ya, jadi memang banyak nyantainya, banyak main-mainnya, banyak nongkrongnya gitu. Saya ingat dulu waktu zaman kuliah di Depok tuh di Margonda itu Depok belum ada apa-apa. Ya, belum ada mall sama sekali. Sampai-sampai dulu kalau kita lagi pengen ke mall, itu tuh sampai perginya tuh ke PIM. Bayangin dari Depok ke PIM gitu, hanya untuk ke mall gitu kan, di sela-sela kuliah. Habis itu selesai di PIM, balik ke kampus lagi, ternyata kelas sudah jalan, akhirnya bolos gitu ya. Seringnya kayak gitu. Jadi memang kuliahnya lama dan IPK-nya pun pas-pasan, nggak sampai 3 ya. Jadi waktu itu pas saya lulus kuliah, mau ikut daftar-daftar ke manajemen trainee kan biasanya minimal IPK-nya 3, itu nggak diterima, karena memang IPK-nya kurang dari 3. Ya, tapi akhirnya alhamdulillah 98 lulus juga. Tapi habis lulus gimana? Nah, itu juga cerita sedihnya belum berakhir. Nanti saya share habis ini. Oke, kalau lihat di foto di sini saya memang nggak banyak ya. Koleksi foto-foto ini juga kebetulan ketemu aja. Jadinya cuma ada beberapa. Itu ada yang paling kiri itu orang tua saya, yang paling kanan yang di atas itu kakak bersaudara saya, yang di bawah juga. Nah, ini foto-foto saya pas kuliah lagi nggak ada. Adanya ada di kampung halaman, nggak ke bawah. Nah, ini juga sebenarnya saya foto-foto masih kecil itu dulu saya mau tunjukin juga sama kayak Derdian. Ada foto poni dengan rambut panjang dikepang. Saya juga dulu seperti itu. Nah, itu aja sih untuk foto kuliah. Saya dulu kuliah karena saya tinggal di Pulau Bintan, sempat juga mencoba keberuntungan UMPTN ke Jakarta. Tapi tidak ada yang diterima. Akhirnya orang tua saya katanya daftar sampai ke Jember ya? Universitas Jember katanya. Itu pun nggak jebol juga. Terus akhirnya orang tua saya berinisiatif karena saya dekat dengan negara Singapura kan, jadi suruh sekolah di sana. Katanya untuk biaya sekolah di sana juga hampir sama dengan swasta di sini. Jadi saya merantau kuliah di Singapura waktu itu. Ya, jadi Yesi ini sekarang kedua orang tuanya udah nggak ada, ya, anak yatim piatu, makanya harus saya santuni setiap bulan. Lalu juga ini kakaknya yang paling besar, itu yang perempuan juga udah wafat tahun 2001 ya. Iya, jadi sekarang kakaknya 3 laki-laki. Jadi ini paling kecil dan perempuan satu-satunya nih. Jadi aset yang harus dijaga lah ini. Gitu. Oke. Nah, ini kita masuk ke tahapan berikutnya dari kehidupan kami. Kami menikah tahun 2004 dan insya Allah masih terus berlanjut ya gitu. Saya kutip sedikit di situ ada kata-kata mutiara ya. Katanya kan kesuksesan laki-laki itu bergantung kepada wanita di belakangnya gitu kan. Ada berapa wanita kan di belakangnya? Nah, itu. Kalau satu wanita yang bikin sukses gitu kan. Nah, mungkin kalau lebih dari satu makin sukses ya, atau juga ya saya belum pernah nyoba terus terang gitu ya. Nah, foto-foto di bawah itu ya biar kelihatan kita ini romantis lah gitu. Biar kelihatan harmonis lah. Padahal aslinya sih ya gitulah ya, kalau yang udah 16 tahun menikah pasti tahu lah rasanya gimana gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya kesandung jatuh, woi mata, gitu. Bangun sendiri. Gitu. Awal-awal kan sakit ya gitu kan. Kalau sekarang, woi mata gitu kan. Kenapa sih? Pakai kacamata, gitu kan. Kalau sendiri gitu. Gitu. Ya, sekarang ke professional background lah ya. Profesi kami selama ini ngapain gitu sebelum bergabung ke Business Pro. Ya, jadi saya karena memang umur saya udah cukup banyak gitu ya, jadi pengalaman kerja saya juga lumayan banyak gitu. Saya mulai bekerja tahun 99. Nah, itu tadi yang saya bilang generasi saya cukup apes juga pas lagi lulus. Nah, ini saya kalau ngomong mungkin banyak yang nggak tahu juga nih ya. Jadi tahun 98 itu terjadi yang namanya krisis moneter gitu ya. Waktu itu zaman Presiden Soeharto itu sampai turun ya, mundurkan diri. Pada saat itu Jakarta tuh rusuh banget, ekonomi murat-marit.
ya. Jadi pekerjaan susah sekali waktu itu. Jadi pas saya lulus, sempat ikut demo-demo di DPR, ya, merasakan euforianya pas udah lulus juga pakai jaket kuning. Nah, habis selesai demo, ngelamar kerja, ternyata nggak ada lowongan, susah gitu kan. Tapi akhirnya dapat kerja juga, awalnya di Citibank, itu tenaga outsource sebetulnya, cuma setahun. Habis itu mulai kerja yang beneran lah ya, gitu. Tahun 2000 dapat pekerjaan di perusahaan Jepang gitu, dan along the way saya akhirnya masuk ke jalur karir sebagai orang HRD. Ya, mungkin teman-teman juga udah tahu ya HRD itu kerjaannya apa, bayar gaji, rekrut orang, ya, interview, ngasih training dan gitu-gitulah kurang lebih. Ya, saya cukup enjoy karena apa namanya, pekerjaan itu banyak berhubungan dengan orang, dan somehow sekarang pekerjaan itu jadi bekal saya yang lumayan dalam merintis Bisnis Pro, karena pada dasarnya Bisnis Pro adalah bisnis human ya, bisnis network. Gitu. Oke, kalau saya pengalamannya dimulai juga dari tahun 99, selesai kuliah, itu ada dengar dari lowongan pekerjaan di bank. Waktu itu ditawarkan ada Bank BII, cabang Tanjung Pinang, itu adalah kota Kijang dan Batam. Waktu itu saya masukin CV dua-duanya. Akhirnya ada yang menelpon saya, telepon kalau misalnya CV Anda itu ada masuk 2, kamu pilih yang, kalau diterima pilih yang mana. Akhirnya saya pilih ke Batam. Biasa kan anak rantau, jadi secara di Kijang gitu-gitu aja. Jadi saya pergi lagi merantau untuk untuk bekerja di sana. Setelah itu saya ke Jakarta 2001 sampai 2004 di Bank Indonesia. Belum ketemu Derdian di sini nih, tapi mungkin familiar ya. Untuk waktu itu memang divisi itu baru dibuka karena habis krisis moneter, jadi namanya UKPT. Saya bekerja juga sebagai bantu konsultan dan bekerja sama dengan BI, Bank Indonesia. Setelah itu baru saya sambung, ini agak lama banget ini, dari 2004 sampai 2016. Perusahaannya udah bosan. Lama, berapa tahun udah ya? 12 tahun saya kerja di Indika Group. Macam-macam itu nama perusahaannya. Terakhir juga Indika Energy. Jadi setelah ini saya juga sebenarnya masih di anak perusahaan Indika Group juga. Jadi memang kebanyakan dari berapa tahun itu saya banyak berprofesi sebagai sekretaris sebenarnya di situ. Sekretaris RT juga. Oke, sekarang kita memasuki tahapan baru dalam kehidupan kami, yaitu kami bergabung di Bisnis Prudensial, ya. Tepatnya di tanggal yang saya ingat adalah 11 November 2017, ya. Itu tanggal, di hari itu saya ikut ujian AAJI, ya. Jadi pagi-pagi pas hari Sabtu juga, dan itu teman-teman mungkin tahu tanggal itu tanggal apa? Ada yang tahu nggak? 11 November 2017 tanggal apa? Ulang tahun Novi. Yes, Bro Adrian, mantap ya. Dan itu kebetulan banget memang jatuhnya di hari Sabtu waktu itu. Ya, jadi pagi-pagi saya ke Kokas dulu, ikut tes gitu. Selesai tes dan saya happy banget waktu itu karena langsung lulus. Padahal memang begitu ya. Cuma saya happy aja gitu loh. Langsung dapat kartu, langsung dapat ijazah, terus saya langsung ke Tamara waktu itu. Sudah dipesan sama dari Kemal, nanti langsung ke Tamara ya Man, karena kita ada acara waktu itu. Saya ingat banget waktu itu temanya itu pakai warna pink kalau nggak salah waktu itu ya. Gitu. Jadi tapi kalau datang ke Tamara pertama kali mungkin udah sejak bulan mungkin September ya. Udah ikut berapa kali NBO, ikut ada kelas training juga, cuma akhirnya berkesempatan ikut AJI 11 November 2017 gitu. Apa nih motivasinya waktu itu? Karena waktu itu sebetulnya saya waktu datang ke Tamara itu tujuan awalnya bukan mau bergabung sebagai agent. Waktu itu saya datang ke sana karena memang saya mau ketemu Dr. Kemal, karena memang kan Dr. Kemal adalah agen saya, agen untuk beberapa polis saya, gitu. Jadi ada hal yang mau saya tanyakan. Kita janjian berapa kali itu, giliran saya bisa, Dr. Kemal nggak bisa. Giliran Dr. Kemal bisa, saya nggak bisa. Gitu. Berapa kali janjian nggak ketemu, terus akhirnya saya tanya gitu, Mal dulu, kantor lo di itu kan Menara Dea gitu. Oh enggak, udah pindah Man, kemana gitu.
oh ke Tamara di mana gitu, di Sudirman seberang Sahid. Oh lebih dekat tuh dari rumah, gue bilang gitu. Ya udah kalau gitu gue ke kantor aja deh gitu loh. Tapi ya bisa nggak kalau misalnya, tapi ke kantornya hari Sabtu gitu, karena kan kalau hari kerja kan saya nggak bisa gitu. Oh bisa, cuma gini man, kalau hari Sabtu itu kita di kantor memang ada aktivitas, jadi tolong lo kalau datang bajunya yang agak formal dikit lah gitu. Maksudnya jangan pakai sendal, jangan pakai kaos gitu. Oh ya udah nggak masalah, saya bilang gitu. Ya saya mencoba menghormati kantor orang lain kan, ya saya pakai batik lah waktu itu. Datang lah gitu. Terus saya nggak tahu ini trik atau bukan ya. Waktu itu yang jelas pas saya datang, terkemah nggak ada gitu. Nggak ada, tapi itu saya disuruh masuk kelas NDO. Tapi oh iya, waktu itu memang katanya mamanya Derdian ya lagi ada treatment di rumah, jadi memang agak terlambat datangnya. Gitu. Ya udah saya duduk di kelas NDO, saya masih ingat waktu itu pengajarnya Pak Dwin ya gitu. Saya dengar penjelasan Pak Dwin sih penjelasannya datar aja ya karena dia orangnya seperti itu ya. Cuma selesai sesinya Pak Dwin itu saya memang tertarik gitu loh karena saya pikir ini bisnis bagus dan nggak ada resikonya, yang terpenting itu ya, sama sekali nggak ada resikonya karena di situ tidak dijelaskan syarat-syarat bahwa kita harus setor modal atau kita harus beli produk atau kita harus apapun. Pokoknya tinggal yang penting mau belajar, mau ikutin sistem, lalu habis itu kita bisa langsung beraktivitas. Nah, soal keberhasilannya kan memang tergantung masing-masing ya. Tapi sebetulnya kenapa ada hal yang membuat saya langsung klik waktu itu untuk bergabung ke Prudential, kenapa ya? Saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, jadi ini sedikit saya cerita flashback sedikit ya pengalaman saya waktu bekerja. Saya punya teman dekat ya, ya saya sebut aja namanya Nur Aki ya, panggilannya Aki. Beliau sekarang udah almarhum ya gitu. Jadi mungkin wajahnya kelihatan itu yang di foto yang hitam putih. Dan saya bekerja sama dia itu sampai di 2 perusahaan. Jadi pertama kali kenal waktu kerja di BAF ya, sekitar tahun 2006 waktu itu. Jadi kan saya di BAF tahun 2000 sampai 2010. Sementara kalau Aki lebih duluan keluar ya, mungkin dia keluar tahun 2007 atau 2008 gitu. Lalu ya Allah mempertemukan kita kembali waktu saya kerja di perusahaan berikutnya, 2 perusahaan berikutnya tepatnya. Saya bergabung tahun 2014, itu nama PT-nya ada ya, Firlines namanya di situ. Dan saya ketemu lagi sama Aki di situ. Nah, peristiwa ini terjadi waktu saya di Firline, tepatnya tahun 2016 ya. Jadi pertama kali bulan Mei tahun 2016 itu saya dengar Aki itu mengeluh, katanya dia sakit perut gitu. Sakit kalau saya mohon maaf kalau dia BAB, dia selalu sakit perutnya. Sepertinya kayak BAB-nya itu belum tuntas gitu. Ya, tapi ya apa namanya habis itu hilang ya begitu. Dan saya juga namanya di info seperti itu, ya saya terima aja infonya, tapi itu sekedar cerita aja. Masuk ke bulan puasa, habis itu Lebaran, saya dengar dia di Opnam, masuk rumah sakit. Ya. Terus saya, yang namanya saya HRD kan, saya jenguk waktu itu ke rumah sakit. Gitu. Ternyata waktu saya sampai sana, dia tuh udah dioperasi aja. Dia udah dioperasi, dan katanya operasinya itu lebih ke arah untuk emergency, life saving ya. Karena dia bilang memang ada hambatan di jalur untuk BAB-nya. Jadi pas saya datang ke rumah sakit, saya lihat itu dia udah dipasang kantong BAB di perutnya. Jadi BAB itu udah nggak lewat jalur normal. Waktu itu saya tanya, apa sih penyakit lo? Gitu. Belum tahu, di sini soalnya lab-nya nggak lengkap. Gitu. Akhirnya setelah dia pulang, dia itu sekitar bulan Juli Oktober dia kesana kemari untuk mencari diagnosa sebenarnya atas penyakitnya. Gitu. Nah, di bulan November 2016 akhirnya diagnosanya keluar. Ya, ternyata dia ada tumor di usus. Jadi tumornya itu yang mengakibatkan BAB-nya nggak lancar. Akhirnya di bulan Desember dia bisa masuk ke Rumah Sakit Darmais ya untuk persiapan operasi gitu. Nah, ini di sini ada 2 peristiwa yang sampai sekarang saya nggak bisa lupain ya. Karena waktu itu saya udah janji sama dia, Ki, kalau lo operasi di Darmais, gue akan datang untuk dampingin gitu kan, karena Darmais dari rumah saya dekat ya waktu itu, dan itu kan udah akhir tahun kondisinya. Cuma waktu itu waktu saya udah janji mau nemenin dia, ternyata bapak saya meninggal ya, tepatnya tanggal 28 Desember
2016 ya. Bapak saya 3 bulan home care, kondisinya sebenarnya membaik, tapi tiba-tiba lagi tidur siang beliau meninggal. Saya kabarin ke rekan saya almarhum Aki, sorry gue nggak bisa datang karena bokap meninggal. Dan dia juga bilang sorry karena nggak bisa melayat. It's okay, saya bilang gitu. Nanti saya akan tetap ke rumah sakit. Ya udah. Akhirnya saya baru bisa datang itu tanggal 30 ya. Tanggal 30 Maret itu 30 atau 31 ya, pokoknya menjelang tahun baru ya. Saya ke sana terus saya lihat dia udah seger kelihatannya habis operasi dan dia bilang operasinya berhasil gitu kan untuk pengangkatan tumor itu. Oke, saya pikir saya cukup ikut bersyukur operasinya berhasil. Nah, cuma menjelang maghrib saya mau pamit pulang gitu. Saya mau pamit pulang. Terus ya udah karena itu tahun baru juga waktu itu seingat saya tanggal 31 apa kalau nggak salah hari Minggu. Saya mau pamit pulang terus saya dengar waktu saya melangkah keluar istrinya bilang gitu, "Mas, aku pamit ya mau sholat maghrib," gitu. "Oh ya," gitu. Jadi pas saya keluar menuju ke lift, istrinya tiba-tiba panggil saya dari belakang gitu. "Pak Herman," gitu. Saya balik, "Oh ya kenapa Mbak?" gitu. "Saya boleh minta waktu sebentar," gitu. "Iya kenapa?" "Ada yang mau saya sampaikan," gitu. Nah, di situ dia baru cerita. Ternyata waktu almarhum dioperasi, istrinya ini diundang masuk ke ruang operasi dan dikasih tahu oleh dokter, ternyata tumornya itu sudah stadium 4. Ya, jadi udah menyebar kemana-mana. Ya, jadi istrinya itu benar-benar dikasih lihat, ya mohon maaf, kondisi perutnya almarhum lagi terbuka, lagi dibedah, dan itu katanya dikasih lihat ususnya itu, bentuk ususnya katanya udah nggak normal, karena udah banyak massa tumor yang bertumbuhan di sana-sini. Nah, masalahnya istrinya itu nggak berani atau nggak punya keberanian untuk cerita ke suaminya bahwa suaminya itu udah stadium 4. Saya bilang, saya juga mohon maaf, saya juga nggak tahu nih, nggak punya pengalaman gitu ya, gitu. Gimana cara yang terbaik ngasih tahu suaminya atau teman saya ini. Tapi saya tahu teman saya ini orang yang tegar ya, jadi kalaupun akhirnya dikasih tahu, pasti dia ada down, tapi dia akan bangkit gitu. Terus ya udah, singkat kata, lewat tahun baru saya jenguk dia lagi, waktu itu udah di rumah gitu, dan di situ saya tahu bahwa dia udah tahu penyakitnya. Tapi betul lah dugaan saya bahwa dia tetap semangat, dia tetap fight gitu untuk penyakitnya, dan dia sebenarnya udah siap di kemoterapi. Dia udah dipasangin semacam selang di dada untuk kemoterapi. Cuma ya Allah berkehendak lain, selama 3 bulan itu, dari mulai Januari sampai Maret 2017, dia setiap mau terapi itu kondisinya nggak pernah fit. Ya, dia kondisinya terus-menerus menurun karena memang dia nggak bisa makan dengan enak berhubung ususnya udah dipotong dan sebagainya, dan pokoknya dia kondisinya terus menurun karena dia nggak dapat asupan energi yang cukup. Sampai akhirnya tanggal 8 April itu saya juga nyesel banget. Hari itu saya sebenarnya lagi ada acara kawinan temannya Yesi di Ancol malam Minggu. Ternyata telepon saya itu dan WA waktu itu udah ribut ya, dari jam 8, jam 10, udah banyak yang telepon, udah banyak yang WA karena kondisi almarhum itu kritis. Cuma karena saya lagi di acara kawinan, saya sama sekali nggak ngecek. Even saya pulang pun saya langsung tidur. Besok paginya, tanggal 8 itu saya baru tahu, ternyata almarhum udah berpulang malamnya. Jadi pas saya kejar ke rumahnya di daerah Cinere, saya nggak keburu ke rumahnya karena dia sudah dimakamkan. Nah, dari kejadian ini saya dapat insight ya, beberapa hal. Ya. Saya dapat insight bahwa ternyata saya kan waktu itu kan sebagai HR manager ya, dan saya ngurusin dia gitu loh untuk perawatannya. Ada beberapa hal yang membuat saya terbuka mata saya saat itu. Ya, yang pertama, ternyata yang namanya sakit kritis itu bisa menimpa siapa saja, ya, kapan saja. Bahkan kepada seorang kepala keluarga yang masih dalam masa produktif ya, usia 40-an waktu itu, dan memiliki tanggungan keluarga gitu. Itu mungkin pengalaman pertama saya gitu, mendampingi. Ya mungkin kalau orang meninggal karena kanker, meninggal karena serangan jantung, stroke dan lain-lain, cukup banyak saya dengar. Cuma waktu itu ini benar-benar teman dekat saya sendiri yang pertama kali. Ya, dan saya memang waktu itu bukan hanya teman, tapi juga saya bertanggung jawab kepada karyawan juga ya sebagai seorang HRD manager. Jadi itu bisa menimpa siapa saja.
Dan pada saat itu ternyata asuransi dari kantor tidak selalu cukup untuk memproteksi karyawan dari sakit kritis. Kenapa? Karena tidak semua asuransi dari kantor itu bisa mengcover rawat jalan, ya. Padahal sakit kanker itu justru yang lebih banyak itu memerlukan asuransi rawat jalan untuk kemoterapi dan sebagainya, ya, bolak-balik, ya. Apalagi waktu itu akhirnya almarhum itu 6 bulan lebih nggak bekerja, otomatis gaji dari perusahaan udah mulai dipotong, ya. Dulu saya pikir, wah ini perusahaan kok jahat banget ya, karyawan lagi sakit, kok malah gajinya dipotong. Tapi belakangan saya paham, itu bukan masalah jahat atau baik, tapi itu masalahnya memang aturan seperti itu. Perusahaan kan bukan yayasan sosial gitu loh. Jadi kalau mereka mengikuti aturan, dengan cara mulai memotong gaji karyawan setelah karyawan sama sekali nggak bisa bekerja, itu nggak bisa dibilang jahat, memang aturan seperti itu. Jadi perusahaan juga butuh survive kan, kalau karyawannya tidak pernah bekerja karena sakit, nggak bisa masuk, ya kan karyawan juga rugi, ya. Jadi itu berat sekali waktu itu saya ngelihat almarhum, udah mana gajinya mulai dipotong, tapi sementara di sisi lain penghasilan dia malah makin meningkat. Dari mana? Ya bayangin aja, dia rumah di Cinere, ya tepatnya di Desa Limo, ya dekat masjid yang kubah emas itu. Setiap kali kontrol itu ke rumah sakit Darmais, waktu itu memang setahu saya dia udah nggak punya mobil. Saya nggak tahu apakah mobilnya dijual atau memang gimana. Dia harus naik Grab, ya karena kan dia benar-benar lemes badannya, ya gitu. Dia nggak bisa, harus naik Grab. Setiap naik Grab dari Cinere ke Darmais itu sekali jalan bisa 100 sampai 150 ribu. Ya, jadi kalau PP udah 300. Belum kalau misalnya ke Darmais, waktu itu kan udah pakai BPJS ya. Jadi dia berangkat harus pagi-pagi, jadi dia harus sampai di sana dari pagi, antri dokter, antri BPJS dulu, antri dokter. Jadi harus makan siang di sana. Jadi sekali kontrol tuh mungkin habis bisa sampai sekitar 500.000. Itu belum sama, itu baru untuk transport sama makan, ya. Belum obat. Belum obat sebagian ditanggung BPJS, tapi ada juga yang harus beli sendiri, ya. Pokoknya saya melihat saat itu almarhum betul-betul membutuhkan bantuan dana. Jadi akhirnya waktu itu selain daripada gaji dari perusahaan yang juga sudah mulai menurun, saya mulai menggalang dana tidak hanya dari kantor tapi juga dari teman-teman saya yang kenal sama almarhum, ya khususnya dari perusahaan sebelumnya di BAF gitu. Ya alhamdulillah ada terkumpul lah dana berapa gitu ya, tapi saya rasa itu sebentar aja terkumpul habis, gitu ya. Karena memang kebutuhannya besar sekali ketika dia sakit itu, ya. Nah, terus yang terakhir insight dari kejadian ini nomor 4, setelah kepala keluarga wafat, ya ternyata dampak keuangannya itu dirasakan bahkan lebih lama dibanding dampak emosional. Itu saya buktikan sendiri karena ketika almarhum itu ya ini ya pengamatan saya pribadi ya. Saya perhatikan kalau ada anggota keluarga yang meninggal karena serangan jantung, ya dibandingin dengan yang kanker, itu saya lihat keluarganya jauh lebih sedih kalau yang meninggalnya karena serangan jantung. Nah, mungkin teman-teman bisa nebak ya kenapa? Karena serangan jantung itu kan sifatnya tiba-tiba, ya. Ada kalanya itu sebelumnya nggak ada gejala, tahu-tahu serangan jantung meninggal, gitu ya. Jadi keluarganya sedih sekali gitu loh, karena kaget tiba-tiba ada anggota keluarga yang hilang. Tapi kalau kanker ya teman-teman ya, gitu. Ini sekali lagi saya bisa salah. Cuma kalau yang saya lihat sendiri dari pengalaman teman saya, itu sakitnya berbulan-bulan dan menderita sekali. Yang sakitnya menderita sekali. Jadi kadang-kadang keluarga itu nggak tega ngelihatnya. Jadi ketika akhirnya dia wafat, bukan berarti keluarganya senang, tapi keluarganya ada perasaan lega juga. Karena apa? Karena nggak tega ngelihat kondisi penderitaan si anggota keluarga yang sakit ini, gitu loh. Nah, jadi ketika wafat lalu dimakamkan pasti ada air mata, ada tangis di situ, ada kesedihan ya. Tapi di sisi lain ada kelegaan juga karena tidak lagi melihat anggota keluarga itu sakit. Nah, tapi pertanyaannya dampak keuangannya bagaimana? Ya, buat teman-teman ketahui ya gitu. Ini mohon maaf sekali, saya bukan bermaksud mau membuka katakanlah aib. Malah kalau menurut saya ini bukan aib. Saya salut sekali dengan istri almarhum. Dia benar-benar struggle untuk menghidupi 2 anaknya. Teman-teman tahu setahun setelah kejadian itu saya dengar istrinya sampai jadi driver Gojek ya gitu. Padahal perempuannya ibu-ibu. Terus sempat juga katanya jadi jual kopi ya, kopi-kopi yang sasetan gitu yang kalau muter ada termosnya gitu ya. Kopinya disangkutin di motor seperti itu. Itu benar-benar struggle. Apa dilakukan? Ya apapun dilakukan.
Nah, itu yang saya katakan, ternyata sampai setahun lebih dari suaminya meninggal, itu dampak keuangan masih terasa. Kalau ditanya saat itu, dia masih sedih nggak? Ya, mungkin masih sedih, tapi kan udah nggak berurai air mata lagi. Udah yang dia hadapi di depan mata, bukan lagi kesedihan, tapi baru dikatakan udah kepahitan hidup, gitu loh. Nah, peristiwa ini betul-betul membekas sekali di benak saya saat itu sebagai HR manager, karena saya menyadari bahwa ternyata sangat rentan ya posisi kita sebagai karyawan ya, yang katanya dulu udah di-cover oleh asuransi dari kantor, kita punya gaji tetap ya, tapi ketika kita sakit ya, sakit kritis, itu semua sekejap bisa hilang. Dan apa namanya, kalau kita memang nggak punya dana darurat yang mencukupi, langsung hidup kita bisa berbalik dari yang tadinya mungkin mapan ya, settle, langsung menjadi apa, kita kayak terjerembab dalam kesulitan ekonomi yang cukup dalam gitu. Nah, itulah yang peristiwa itu berbulan-bulan jadi pemikiran saya, sampai akhirnya Allah mempertemukan saya dengan bisnis ini, mempertemukan dengan Der Kemal, dan saya lihat ini kok suatu bisnis yang menurut saya bisa mengatasi kondisi seperti itu ya. Nah, jadi saya bergabung akhirnya tanggal 11 November lalu 2017 ya, dan apa namanya, mulai aktivitas gitu. Terus apakah apa namanya langsung aktif? Enggak juga ya, biasalah kayak gitu ya. Manusia udah bergabung, udah punya lisensi, udah diajarin, udah ikut training, udah dikasih tools ya. Ini tools saya waktu pertama kali prospek ya. Dua tools yang menurut saya sangat powerful ya, survei perencanaan keuangan dan rekening 2-in-1 ya. Beberapa mungkin masih dipakai walaupun udah dimodify ya. Mulai aktivitas, mulai prospek dari mulai bulan November, Desember ya, tutup Desember API juga masih nol, nggak ada omset ya. Oke, mulai lagi di bulan Januari 2018, mulai dari awal lagi, saya pikir ya inilah saatnya saya harus serius di bisnis ini, aktivitas yang benar gitu ya, gitu. Nah, tapi akhirnya baru 3 bulan kemudian saya bisa closing yang pertama ya. Oh, sorry, ini kelewat nih. Oh, ini apa ini dulu, sorry. Ya, ini perjuangan saya pertama waktu jadi agent ya, gitu. Ini saya sorry banget mengatasnamakan geng melankolis ya, walaupun mungkin nggak semua melankolis seperti saya ya, tapi ya beginilah namanya orang melankolis tuh, lalu apa-apa tuh maunya perfect, apa-apa maunya sesuai dengan rencana, apa-apa maunya apa namanya, jangan sampai ada yang miss ya. Paling nggak suka kalau tiba-tiba ada kejutan yang tidak mengenakan gitu. Jadi waktu saya mulai pertama kali jadi agent itu, saya sangat tidak percaya diri gitu. Bayangkan umur udah bangkotan begini ya, konon katanya udah levelnya udah manajer gitu ya di kantor, udah malah melintang di beberapa perusahaan. Tapi ketika menjalani bisnis ini pertama kali, ya nggak pede juga. Nggak pedenya kenapa? Ya takut salah, ya takut salah jelasin ya. Terus takut dicek balik oleh nasabah, takutnya dapat nasabah yang ternyata paham mengenai produknya, atau takut ditanya hitung-hitungan. Saya kan paling lemah di hitung-hitungan ya. Tapi kalau misalnya semuanya mulus, semuanya lancar, proses prospeknya, ujung-ujungnya takut juga. Takut apa? Takut berharap, takut ditolak. Jadi emang kebanyakan takutnya gitu loh. Orang melankolis mungkin kayak gitu ya, yang akut lah gitu ya. Jadi itu sangat saya rasakan waktu pertama jadi agent gitu. Jadi memang jadi akibatnya apa dari semua ini? Akibatnya tuh saya jadi ada yang positif juga sih ya. Ada akibat yang positif, ada akibat yang negatif. Positifnya apa? Positifnya adalah karena saya orang yang memang suka belajar hal-hal baru. Jadi positif saya jadi rajin ikut training. Ya, saya hadir training ya. Semua kelas saya ikutin. Saya rajin catat ya. Saya rajin konsultasi dengan leader juga. Rajin melihat, mendengarkan, memperhatikan ya. Rajin role play juga. Tujuannya apa? Ya supaya kepedean saya naik, supaya saya merasa punya bekal yang cukup untuk ketemu nasabah. Ya. Tapi ada juga dampak negatifnya apa? Orang yang terlalu takut. Ya, terlalu banyak skenario horor ya di kepala. Ya, meskipun udah belajar, udah banyak apa namanya latihan, role play, tetap aja tiap mau ketemu nasabah, wah nanti gimana ya kalau tiba-tiba dia nanya ini,
Gimana kalau tiba-tiba nanti dia nanya itu, saya nggak paham. Gimana kalau nanti dia begitu tahu saya nawarin asuransi, dia langsung bete dan sebagainya. Ya akibatnya saya jadi terlalu banyak pilih calon nasabah. Ya saya ada pilih nasabah itu yang saya anggap orangnya asik, orangnya baik, yang kayaknya sama saya nggak mungkin marah ya gitu. Akibatnya kenapa? Akibatnya gimana? Terlalu banyak pilih nasabah. Ya itu jadi kurang banyak aktivitas ya karena terlalu milih gitu. Terus ujung-ujungnya hasil produksi kecil, ya. Jadi tiap kali ketemu sama leader, dari Kemal, dari Dian, udah dikasih tahu begitu, begini, tetap akhirnya nggak dijalanin, ya. Begitu sampai rumah, bikin skenario lagi, yang jalanin skenario sendiri, skenario horor, ya. Takut ketemu itu, ya. Bikin janji takut, gitu. Ketemu nasabah, kalau tiba-tiba dia batalin, malah senang kadang-kadang. Ya kan yang penting saya kan udah berusaha ketemu nasabah yang batalin gimana dong, gitu, ya kan. Disuruh bikin janji lapis nggak dikerjain. Kenapa? Oh takut nanti kalau misalnya bikin janji lapis dua-duanya oke gimana gitu kan sayang. Mendingan yang satu lagi dicariin di hari lain gitu ya. Jadi memang terlalu banyak skenario-skenario yang dibuat sendiri ya. Ya tapi alhamdulillah ya setelah berapa bulan tuh ya join November 2017 setelah 6 bulan berarti ya 5 bulan lah kurang lebih itu akhirnya pecah telur ya tanggal 3 Maret 2018. Ini pun unik nasabahnya itu bukan nasabah yang saya rencanakan. Jadi nasabah ini sebenarnya mau ketemu saya itu sebenarnya mau cari kerjaan awalnya gitu loh. Mau cari kerjaan terus dia mau nitip CV. Ya udah saya bilang ketemuan aja yuk gitu loh. Akhirnya malah saya prospek gitu ya gitu. Ya closing kecil-kecilan lah ya gitu. Tapi saya udah senang banget waktu itu. Walaupun saya tahu dia bukan profil nasabah yang ideal sebetulnya karena posisinya aja lagi mencari kerja sebetulnya kan gitu. Walaupun suaminya sih kerja, cuma suaminya itu kerja di bidang event organizer. Waktu itu lagi sepi, dia mau bantu. Nah, saya pikir langsung kan posisinya memang bisa ketemu. Alhamdulillah prosesnya mulus ya waktu itu ya. Lalu P2 waktu itu di pertemuan 2 di PIM dan langsung closing. Waktu itu masih pakai SPAJ-nya, form masih kertas ya. Terus bayar premi perdananya masih lewat BCA. Itu pun saya waktu BCA jalan tempat-tempat sama Dr. Kemal. Ini gimana nih caranya nih? Bayar premi perdana BCA-nya. Itu takutnya nanti ketahuan kalau saya belum lancar. Padahal ya dari awal saya udah ngaku ke nasabah saya itu bahwa saya emang baru gabung. Tapi kalau saya tetap aja nggak mau kelihatan bahwa saya itu gagap gitu loh ya. Terlalu banyak ketakutan pengen semuanya perfect lah gitu. Nah, tapi ini luar biasanya ya, saya bergabung di grup Rocketeers dan juga di meskipun sebelum naik waktu itu ya, kalaupun closing akhirnya setelah 6 bulan kemudian, itu pun masih jarang-jarang closingannya. Tapi di One Vision dan di Rocketeers itu semua achievement itu dapat reward ya. Itu kalau teman-teman lihat di situ saya ada yang dapat bintang gitu ya. Kayak anak saya juga dapat bintang happy gitu. Tapi kalau anak saya dapat bintang ya bintang terus. Kalau saya bintang tapi ujung-ujungnya duit gitu. Kita kumpulin bintang dulu sebanyak-banyaknya, itu kontes yang dibuat oleh Der Kemal ya di Rocketeers. Jadi siapa yang udah bisa ngumpulin bintang beberapa nanti dapat hadiahnya uang tunai gitu. Terus ada juga yang sebelah kanan itu saya pegang tiket nonton ya. Kalau saya bisa closing dalam periode tertentu dapat price-nya itu tiket nonton. Price itu hadiah tambahan. Kalau kita closing tetap dapat komisi. Cuma itu sebagai gimmicknya gitu kan lebih semangat ya kalau kita ada gimmick-gimmick lagi selain komisi. Lalu yang duit itu bukan duit ya gitu. Itu luar biasanya datang training tepat waktu aja itu bisa dapat duit gitu loh. Kan lumayan banget ya gitu. Kita datang training hari Sabtu nggak ngapa-ngapain, cuma dapat ilmu, terus ujungnya dapat duit 50.000. Lumayan bisa buat ngopi. Nah, dan yang paling luar biasanya itu yang di tengah itu yang rame-rame. Itu saya dapat hadiah, dapat reward, gimmick itu dari sesama agen waktu itu ya. Bro Adrian nih, thank you banget. Itu kaosnya itu kaos tulisannya Rocketeers ya, kalau nggak salah warna orange ya, itu dikasih ke saya dari Bro Adrian waktu saya dapatkan sesuatu ya di tanggal
15 Desember 2018. Apa itu? Nah, kita lihat setelah ini. Nah, ini dia. Ini mungkin part yang beberapa teman-teman sini mungkin udah cukup bosen ya dengar ceritanya. Tapi buat saya sendiri ini suatu part yang nggak mungkin saya lewatkan dalam karir saya di provinsi saya, ya, gitu. Jadi saya anggap ini suatu breakthrough. Jadi ceritanya waktu itu tahun 2018 itu saya ada kenal lah ya beberapa ya, cuma waktu itu kecil-kecil lah case-nya gitu. Terus Dr. Kemal bilang gitu, kalau misalnya mau cepet man, ini kan udah tengah tahun, coba lo cari calon nasabah itu yang high profile ya. Kayak apa tuh misalnya? Ya misalnya pengusaha, business owner, atau kalau karyawan ya minimal tuh level GM atau director. Oh oke. Saya mulai buka lagi kan phone book saya gitu kan. Siapa ya teman saya yang mungkin jadi director saat itu gitu. Saya cari nama. Nah, ketemulah satu nama teman saya nih gitu yang itu pun saya dengar ya, karena saya udah lama nggak ketemu dia, saya dengar dia direktur di suatu perusahaan. Saya nggak tahu perusahaannya apa, apa namanya, dan apakah betul dia direktur ya. Saya coba aja sistem, ya saya janji, apa namanya, lewat telepon. Saya ingat waktu itu saya bikin janji di City Walk sama Sria, ya, Siska, sama Bro dan juga waktu itu gitu kan. Nah, dapatlah ketemu gitu. Nah, waktu itu akhirnya saya ke kantornya dia. Dan waktu itu kantornya dekat dengan Rumah Sakit Setia Mitra. Saya waktu itu apa namanya dalam proses pengajuan PPH, kartu PPH Plus buat saya sendiri. Jadi saya waktu itu ke Rumah Sakit Setia Mitra untuk ketemu dokter. Habis itu saya lanjut ke kantornya teman saya. Ya qadarullah ya apa namanya saya rasa itu banyak dapat kemudahan dari Allah. Saya datang, saya introduce diri saya sebagai agent prudensial gitu. Saya sebenarnya targetnya adalah teman saya itu, si Pak Direktur itu, saya mau nawarin apa kek ya, jiwa kek, ke asuransi jiwa atau kesehatan. Oh, tapi ternyata si Pak Direktur ini sedang mencari asuransi yang kita sebut key man protection ya. Jadi asuransi untuk orang tokoh kunci di perusahaan itu ya. Dia memang sedang dalam proses tender gitu loh. Jadi betul-betul saya datang tuh kayak dikasih karpet merah lah istilahnya gitu. Udah ada jalannya. Walaupun saya lihat di karpet merah itu udah banyak jejak-jejak kaki gitu loh. Siapa itu? Yaitu apa namanya rekan-rekan dari asuransi lain ya. Ada si biru, ada si hijau, gitu, ada si kuning kali ya gitu banyak. Jadi begitu saya bilang, gue boleh ikut tender nggak bro? Boleh bro. Bentar ya, dia masuk ke ruangannya, pas keluar, bro, dia kasih tumpukan ilustrasi polis. Banyak banget teman-teman ya. Ada kali 10 asuransi ada semua gitu. Apaan nih gitu. Ya itu semua peserta tender gitu. Prudensial kayaknya juga ada deh waktu itu. Cuman udah gue keluarin dari situ. Loh kenapa? Udah kalah. Dia bilang gitu. Wah gila, luar biasa ya gitu loh. Itu AC mendadak jadi kayak rusak gitu ya. Jadi panas ruangan gitu. Oh jadi Prudensial udah kalah tender. Iya gitu. Tapi kalau mau ikut boleh aja, masukin aja gitu ya. Ya maklum namanya Pak Direktur kan ya gitu. Jadi gaya ngomongnya juga agak-agak tinggi gitu. Oh ya udah saya bilang gitu. Boleh tahu nih bro, kalau misalnya untuk owner ini ya, business owner ini mau OPJY itu berapa yang diharapkan? 100M ya man? 100M ya? Oh iya deh, saya bilang itu. Kayaknya ini banget ya, khayalan gitu ya. Karena selama ini saya closing itu paling 500 juta, 500 juta, ya 500 juta ya, 200 juta gitu ya. Ini 100M ya. Oke, siap, saya bilang gitu. Udah tuh saya pulang ya, saya telepon dari Kemal gitu. Saya ingat banget waktu itu dari Kemal lagi di rumah, lagi one on one dengan Mas Dian kalau nggak salah waktu itu ya. Gitu. Mal, ya dapat ini nih permintaan ilustrasi berapa man? Ngomongnya sampai malu gitu. Iya mah katanya 100M nih gitu. Ya tapi dari Kemal kan ya
dengan ada bicaranya yang tenang, datar. Oh iya, ya dicoba aja man, dicoba aja gitu. Siapa tahu rezeki. Oh iya, gitu kan. Sama-sama inilah ya, sama-sama berkhayal gitu 100M gitu. Ya, tapi ya tuh Allah udah atur semua dari mulai Oktober itu kita jalan sama-sama, saya disupport banget sama Der Kemal, Der Dian, bahkan disupport oleh kantor pusat. Ya, akhirnya teman-teman tanggal 15 Desember itu saya bisa submit case itu. Ya, itu di akhir tahun waktu itu apa namanya itu mungkin karena udah akhir tahun juga ya. Ya jadi itu kalau nggak salah itu pertemuan terakhir deh di akhir tahun ya. Itu seingat saya itu adalah case terbesar di tahun itu ya, submission case terbesar di tahun itu, di tahun 2018 di One Vision ya. Jadi waktu itu setelah dihitung-hitung ternyata UP jiwa yang bisa diberikan prudensial ya dengan segala kondisi karena ternyata tertanggungnya juga kondisinya nggak begitu sehat itu maksimal di angka 40 miliar dan premi yang dibayarkan itu sebesar 1,4 miliar ya. Itu hari itu kayak meledak gitu ya. Saya rasa saya kayak meledak juga gitu. Saya ingat banget waktu itu MC-nya ada Pak Aau dan Pak Akbar waktu itu ya. Rasanya heboh banget. Tapi saya waktu itu belum terbayang juga sih hebohnya kayak apa. Cuma ya senang aja bisa naik panggung, bisa kasih testimoni dan sebagainya. Waktu itu kalau nggak salah juga Bro Dudi hadir waktu itu ya, saya undang juga untuk lihat dan Yesi juga ada waktu itu. Saya waktu itu kalau nggak salah dari Kemal Derdian nggak ada ya, lagi ke Bandung waktu itu karena lagi ngurus kuliahnya Izan gitu ya. Oke. Dan case itu alhamdulillah itu issued ya 3 bulan kemudian, yaitu 2 bulan kemudian tepatnya di tanggal Februari ya, Februari tanggal berapa maaf saya lupa waktu itu. Dan itu diumumkan bertepatan saya juga lagi nggak ada di kantor. Saya waktu itu datang ke Tamara, lalu saya ikut Der Kemal yang lagi sharing di agensi lain. Dan saya dengar dari teman-teman itu heboh katanya diumumkan bahwa case saya sudah issued gitu. Jadi itu benar issued-nya baru hari Jumat dan hari Sabtunya diumumkan bahwa itu sudah issued ya gitu. Saya bersyukur banget waktu itu, tapi sekali lagi waktu itu saya belum merasakan banget euforia seperti apa gitu. Makanya waktu itu saya cuma ingat pesan dari Kemal begitu pembayaran preminya masuk, slip store-nya difoto, lalu saya kabarin ke dari Kemal, dari Kemal bilang oke man, kita tunggu prosesnya, mudah-mudahan bisa issued malam ini, tapi kalau issued, please lu harus stay humble, tetap rendah hati, jangan lupa daratan lah istilahnya gitu kurang lebih. Saya waktu itu belum terlalu ngeh maksud dari itu apa gitu ya. Tapi ternyata perjalanan berikutnya itu betul-betul saya merasakan ya bahwa kaki saya ini seperti nggak berpijak lagi gitu loh ya. Karena begitu banyak kayak tadi ya judul chapter ini adalah big case dan big reward ya. Jadi rewardnya itu betul-betul luar biasa sekali ya, luar biasa sekali betul-betul serasa membuat saya seperti tema sesi saya itu seperti saya di Hall of Fame gitu loh. Kayak semua mata memandang ke arah saya, semua lampu sorot memandang ke arah saya. Saya yang tadinya nothing ya di One Vision, mungkin orang-orang nggak kenal saya cuma seorang agent baru, mendadak setelah case itu kayak semua orang kayak kenal saya gitu loh. Bahkan saya sampai bingung nggak enak karena ada orang yang negur saya, tapi saya nggak kenal dia siapa gitu loh ya. Karena kan saya nggak siap ya tiba-tiba saya dikenal orang gitu loh. Gara-gara big case. Mungkin ada orang yang taunya bukan Herman. Oh ini yang big case ya, ini yang big case ya seperti itu ya gitu. Nah dan alhamdulillah di tahun itu di bulan Januari 2019 itu kalau nggak salah awal tahun ya, awal tahun tahun baru itu Yesi juga akhirnya bergabung ke Prudensial. Dia ambil lisensi di Kokas, masih ujian di situ, masih dapat kartu, masih dapat sertifikat. Jadi perjalanan saya di tahun 2019 itu saya udah mulai bersama istri saya di Prudensial, di bis Prudensial. Yesi mau sharing dulu? Oke. Ya nanti Yesi akan sharing nanti ya pengalamannya berikutnya. Nah jadi ini saya cerita sedikit, saya masuk ke chapter di mana saya mulai menjadi bagian dari Hall of Fame saya. Ya ini yang pertama di
bulan April 2019 saya terpilih dari One Vision, dan juga ada beberapa orang lainnya ya, tapi nggak banyak, sekitar 4 orang kalau nggak salah, itu menghadiri kontes acara Prudential MDRT. MDRT itu Million Dollar Roundtable, itu asosiasi agen asuransi sedunia ya. Tapi ini khusus yang hadir anggota MDRT dari Prudential aja. Itu di Kuala Lumpur di Hotel JW Marriott ya. Saya nggak tahu acaranya apa pada saat itu. Ternyata acaranya itu adalah salah satunya pasti pengumuman ya, pengumuman top 10 ya, top 10 producers ya. Jadi itu yang hadir ada 200 top produser, 200 orang yang memiliki omset terbesar di awal tahun 2019 itu, dan ternyata saya ada nomor 1 ya, itu saya foto itu ya. Jadi bayangin di suatu ballroom yang hadir 200 orang, dihadiri oleh direksi Prudential gitu, lalu muncul nama saya di layar segede itu. Itu betul-betul heboh banget. Dan saya sempat dengar itu ya, saya sekamar sama orang dari agensi lain ya, dan waktu itu saya merasa sebagai kayak anak bawang gitu ya. Karena kenapa? Karena rata-rata orang yang hadir di pertemuan ini udah saling kenal. Karena mereka leader-leader yang udah langganan terpilih di kontes gitu. Mereka udah saling ngobrol, saling say hi, hey gitu ya, udah tahu, bahkan udah ngerti harus berbuat apa. Saya itu belum ada kenal siapa-siapa. Jadi saya sekamar sama orang dari agensi lain. Terus waktu akhirnya saya diumumkan sebagai top 10, itu saya dengar beberapa orang itu ngomong begini di belakang. Bro, gitu ya. Tuh teman sekamar lu tuh yang nomor 1 gitu katanya gitu ya. Jadi mereka semua nggak ada yang nyangka gitu loh. Karena saya wajah baru gitu. Mereka belum pernah lihat wajah saya sebelumnya di pertemuan tahun-tahun berikutnya, tiba-tiba saya menyodok gitu ya, nomor 1 gitu. Jadi saya dipanggil ke depan panggung menerima piagam langsung dari Pak Premraj dan Pak Jens ya, dan itu di depan 200 orang gitu loh, saya nomor 1 gitu ya. Itu luar biasa perasaan yang nggak bisa saya ungkapkan kata-kata ya. Ya tentunya habis acara itu ya udah saya kayak selebriti teman-teman. Jadi begitu acara penembuatan itu selesai kan ada coffee break ya. Itu saya udah kayak artis. Jadi saya udah megang kopi, saya udah megang snack, tapi saya nggak sempat makan. Kenapa? Semua orang hubungin saya. Semua orang nanyain, Pak itu gimana case-nya, gimana gitu. Itu UP-nya berapa, segala macam, itu bayar. Wah gitu. Jadi saya juga dipesan sama dari Kemal, ya jangan terlalu ya tetap stay humble. Cuma ya nggak mungkin juga saya akhirnya nggak jawab pertanyaan itu gitu loh ya. Itu dia saya bilang saya udah kayak artis dirubung gitu loh. Heboh gitu ya, karena memang case nomor 2 top nomor 2 saya itu di bawah 1 M, masih kalau nggak salah 800 gitu. Jadi top 1 itu langsung 1,5 M, jauh sekali bedanya ya, dan mereka kaget semua ada case sebesar itu di awal tahun ya. Nah jadi tapi saya tetap ambil kesempatan ya waktu itu untuk foto-foto, saya foto dengan Pak Jens ya, dengan batik yang sama-sama merah itu. Terus ada juga acara lainnya, acara hiburan, ada acara runningnya waktu itu. Saya sempat foto sama Pak Mr. David Lim ya, direktur di Prudential Corporation Asia di Hong Kong. Terus ada teman-teman dari One Vision juga, itu ada Derdita ya, waktu itu mewakili One Vision, ada juga itu Yesi ya yang dari Pekalongan, dan itu satu namanya Febri, itu agennya Bu Disa ya. Pokoknya singkat kata waktu itu saya happy banget dan bangga banget bisa terpilih di situ ya. Penghargaan kedua yang saya terima itu juga di tahun yang sama, tapi saya lupa bulan apa, di Kokas seperti itu ya. Jadi itu nama kontesnya Regional Quarterly Champion ya. Itu juga saya juga top number 1 juga, top producer juga waktu itu. Sama diundang ke panggung juga, naik panggung juga, dan nama saya juga dipampang di screen, di big screen itu. Sayang saya nggak foto waktu itu, atau mungkin saya foto tapi saya fotonya hilang karena saya udah naik ke panggung itu. Itu luar biasa ya, walaupun mungkin responnya orang-orang nggak seperti waktu di J Marriott ya, tapi naik ke panggung dan menerima penghargaan seperti itu buat saya itu luar biasa, karena saya belum pernah seumur hidup saya terus terang seperti itu ya. Terus penghargaan ketiga yang saya terima juga dalam waktu berturut-turut ya,
itu saya diundang dinner oleh Prudential ya, fine dining ya di Hotel Westin yang di Kuningan itu, yang kayaknya itu sekarang bangunan tertinggi di lantai 50 waktu itu, ada restoran yang sangat eksklusif itu, dan di situ saya duduk dan saya lihat ada nama saya loh di mejanya gitu loh ya, pakai kartu. Itu kartu saya bawa pulang tuh, saya kantongin langsung gitu loh ya kan gitu. Sampai undangannya juga saya foto waktu itu, eksklusif banget lah ya waktu itu memang. Dan tapi orang-orangnya memang hampir sama dengan yang saya ketemu di KL ya, orang-orangnya hampir itu juga gitu loh. Jadi kita kayak reunian lagi gitu loh, apa namanya, saling tukar cerita dan sebagainya. Dan tetap waktu itu saya masih dianggap sebagai case yang amazing bagi mereka gitu, buat mereka yang buat beberapa hari yang hadir di sana, yang bawa temennya yang belum pernah ketemu saya, sampai ini loh yang case-nya gede banget itu gitu ya. Itu ya terus terang ya ada perasaan canggung juga buat saya waktu itu, cuma ya udah saya jalanin aja. Juga saya foto-foto, saya foto dengan Pak Rusli Chan itu ya, Chief Agency Officer kita. Terus saya juga foto-foto lagi di situ dengan Pak Beni, RADD kita, dan juga dengan apa namanya Mas Glenn ya, ADS. Itu saya foto sengaja tuh di toilet biar kelihatan bawahnya. Nah ini salah satu bagi saya ini puncak ya, puncak reward buat saya, yaitu saya berhasil mencapai mid-year promotion ya. Karena buat teman-teman tahu kan biasanya promotion itu kan di akhir tahun, tapi karena saya udah memenuhi syaratnya, jadi di bulan Juli tahun lalu saya bisa dapat promosi. Waktu itu hanya 2 orang ya yang dari One Vision yang dapat mid-year promotion ya. Dua-duanya saya di AAD ya. Jadi saya dapat naik panggung dan diserahkan langsung oleh Pak Henry, BOD kita, dan saya berkesempatan untuk foto bersama. Ya, ini kenangan yang manis lah buat saya gitu. Ya, berikutnya. Nah, ini kalau ini kan memang kayak semacam wisudanya ya Prudential ya di agency kick off di JI Expo Kemayoran. Ini kan ribuan agensi Prudential dari berbagai kota kumpul di situ, dan ini memang kayak semacam acara wisudanya semua yang promosi dan prestasi ya. Ini 2 hal yang berbeda sebetulnya, tapi alhamdulillah saya bisa mengawinkan 2 hal itu, yaitu saya dapat promosi sebagai Associate Agency Director, dan juga saya dapat prestasi, dan ini prestasi yang tertinggi, yaitu Presiden Cabinet Club atau PCC ya. Tahun ini harusnya berangkatnya itu ke kota Oslo, Norway, dan juga ke Copenhagen ya. Saya dan Yesi itu harusnya dapat trip ke 2 kota itu karena kami bisa meraih level PCC ya. Itu 2 kali naik panggung ya gitu. Nah, ini dengan leader kami, Derdian Kemal, yang juga meraih PCC, jadi kami bisa naik panggung bareng, bahagia sekali rasanya bisa berfoto, dan ini lifetime ya, ini kenangan lifetime, jadi akan tercatat selamanya bahwa di tahun 2020 ini saya dan Yesi, Kemal, Derdian adalah qualifier PCC. Ya, ini dengan foto dengan Pak Jens ya, beliau memang orangnya sangat ramah dan humble. Terus dengan teman-teman Rocketeers yang juga hadir di situ ya, ada Bro Adrian ya, ada Tesiswi ya, ada Tommy juga gitu ya. Kita foto sama-sama. Memang itu acara rame-ramenya Prudential. Ini juga acara, ini bukan Prudential mengadakan, ini One Vision ya, acara yang udah tiap tahun diadakan, ini udah yang ketiga atau keempat ya, maaf saya lupa gitu. Acaranya di Sheraton di Grand Hotel. Nah, ini acara khusus untuk celebration bagi para qualifier dari One Vision ya, baik dalam promosi maupun prestasi. Jadi memang saya 2 kali naik panggung. Itu ada naik panggung untuk promosi dan ada naik panggung untuk prestasi ya. Dan yang paling membahagiakan di acara ini adalah saya dapat 3 tiket ya, karena saya promosi prestasi. Jadi saya dapat 3 tiket. Jadi saya ajak siapa? Saya ajak ibu saya. Ya. Saya ajak ibu saya, di mana ibu saya juga happy. Gitu. Walaupun mungkin ibu saya nggak ngerti juga ini acara apa gitu ya. Saya udah terangin, gitu. Saya berusaha terangin pelan-pelan. Ya, ini acara asuransi. Tapi mungkin asuransi dia nggak paham gitu ya. Tapi ibu saya kan memang orangnya cukup socialize ya. Jadi dia senang juga gitu kalau ketemu orang-orang. Terus ada beberapa leader-leader kemarin yang di acara itu ketemu ibu saya, menyalamin ibu saya, dia happy juga gitu, kelihatan happy gitu, walaupun dia pakai tongkat gitu ya.
Dan yang mengharukan lagi adalah rasanya seumur hidup saya ketika saya bekerja sebagai karyawan itu saya belum pernah mencapai satu achievement di mana achievement itu dihadiri oleh ibu saya. Paling terakhir achievement saya dihadiri oleh orang tua saya saat saya wisuda S1 gitu loh. Saya cuma sekali S1 doang, saya nggak ada S2, S3, apalagi S3. Jadi ya cuma sekali wisudanya. Nah, ini rasanya kayak wisuda. Jadi saya naik panggung, diberikan suatu penghargaan, dan ibu saya hadir menyaksikan. Itu bahagia sekali rasanya, ya. Oke, ini summary beberapa achievement yang bisa saya raih sebenarnya 2020 ya, karena kan sebenarnya ini semua kan memang ada yang 2019 sih ya. Kalau mid-year promotion memang 2019. Kalau PCC itu karena 2020 gitu ke Oslo Copenhagen ya. MDRT itu salah ya, asal 2019 itu kalau MDRT dan seterusnya ada 7 penghargaan gitu ya. Nah, ini oleh-oleh saya dari Oslo dan Copenhagen. Apa itu oleh-olehnya? Ya, oleh-olehnya adalah ya hanya foto visa ya, visa Schengen ya. Kenapa? Ya karena harusnya kami ke Oslo dan Copenhagen itu bulan April kemarin. Nah, di saat si Mas dan Mbak Corona lagi heboh-hebohnya di Eropa gitu. Indonesia mungkin ya udah mulai heboh, tapi Eropa udah heboh banget, Italia udah heboh gitu loh. Jadi akhirnya kita nggak jadi berangkat, ya nggak jadi berangkat. Ya sedih juga sih awalnya ya, karena kita nih ya maklum dua-duanya belum pernah ke Eropa, ya belum pernah ngicipin, udah beli dari Esi udah beli jaket longkot gitu ya, gitu. Akhirnya ya udah disimpan dulu deh gitu ya. Kita nggak jadi berangkat ke sana, tapi kita tetap dapat uang saku dari One Vision ya 9 juta itu uang saku doang ya, 9 juta itu uang saku ya. Jadi kalau kita kemarin jadi berangkat itu boleh di-spend untuk belanja 9 juta itu. Dan itu yang kasih bukan dari Prudential tapi dari One Vision. Nah, terus pertanyaannya mungkin ada yang mau tanya ya. Terus kalau misalnya nggak jadi ke Oslo dan ke Copenhagen terus rugi dong gitu kan. Udah buat visa segala macam gitu loh. Nah, tadi kita udah pasrah aja, emang mungkin kita belum diizinkan Allah ke jalan-jalan ke Eropa. Terus ada kabar juga, itu kan corona mulainya kan Maret April ya. Sementara trip juga pada saat itu. Artinya pada saat itu Prudential sudah beli tiket kita semua. Bayangin aja orang visa udah jadi. Jadi tiket udah dibeli oleh Prudential, hotel udah di-booking, udah dibayar. Paling yang belum dibayar hanya resto. Jadi wah kita mikir berarti kalaupun kita ada penggantian dalam bentuk uang nggak banyak nih gitu loh, karena kan Prudential udah keluar uang ya, dan itu bukan salahnya Prudential juga, bukan salahnya Biro Travel juga, tapi ternyata apa yang terjadi teman-teman, alhamdulillah wa syukurillah itu dikembalikannya konon katanya itu full amount. Jadi ibaratnya itu perjalanan itu di cash out, diganti uang full amount. Jadi itu Prudential menanggung semua, bisa dibilang uang yang udah dibayar untuk hotel, untuk pesawat itu kayaknya jadi tanggungan Prudential. Saya tahu dari mana, karena jumlahnya gede banget teman-teman. Ya, mohon maaf ya, saya sebut aja di sini nggak apa-apa. Untuk satu orang itu kami dapat cash out 80 juta. Jadi 2 orang itu kita dapat 160 juta. Bayangin di bulan April lagi pandemi, lagi susah begitu, lagi deg-degan takut kena PHK, tiba-tiba rezeki nomplok dapat uang 160 juta. Itu penghibur banget buat kami yang nggak jadi ke Eropa. Yang tadinya udah merengut, ya sudah merengut, nggak jadi ke Eropa, senyum lagi dia. Ya, karena dapat transferan gitu kan, alhamdulillah gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa dapat lagi tahun depan, amin. Ya gitu. Bisa bikin suasana Eropa di rumah, Dan Herman. Oh siap. Europe ya gitu. Kita pakai batu es lah gitu. Harusnya background-nya tadi diganti. Iya, background-nya Oslo ya gitu. Apa Solo gitu. Boleh lah dari Esila cerita gimana kemarin setelah dapat Oslo Norway terus nggak jadi, gimana perasaannya? Udah sempat beli-beli apa kemarin itu? Beli minyak angin apa gitu, kan suka masuk angin soalnya kan. Beli tolak angin segala macam gitu. Enggak, ya memang waktu itu sempat worry juga, mungkin nggak ya kita nggak jadi, kok kayaknya corona di luar sana udah heboh. Kata Herman ya nggak mungkin lah, karena semuanya udah dibayar sama Prudential. Ternyata memang Prudential itu
tidak mau juga semua agentnya kenapa-napa, takut sakit atau kena virus corona, jadi mengambil keputusan yang sangat tepat saat itu. Jadi ya ada rasa bahagia karena juga ya bukan karena jalan-jalannya juga, karena kan buat kesehatan buat keluarga semua dan teman-teman di sini gitu. Ya, dan kita sempat galau waktu itu karena bertepatan dengan kita pergi, itu anak kami yang nomor 1 lagi ujian. Kalau nggak corona ya, itu jadwal ujian nasional untuk SMP, persis pas kita lagi pergi ke sana, gitu loh. Jadi kita ini juga gitu loh, kepikiran juga gimana ya, masa anak kita mau ujian nasional SMP, kita pergi gitu loh. Oh, ditambah lagi pas dia mau ulang tahun juga, Iya. dua anak itu. Bulan April itu mau anak kami juga ulang tahun di bulan April. Jadi bayangin ya, momennya banyak banget yang kita miss kalau kita pergi gitu loh. Jadi sempat benar-benar galau waktu itu. Tapi tiba-tiba ada corona, ya udah akhirnya kegalauan itu hilang. Walaupun ada sedih awalnya nggak jadi pergi, tapi habis itu akhirnya alhamdulillah ada rezeki gitu. Ya. Nah, kenapa bisnis pro itu cocok ya buat kami untuk saat ini dan buat masa depan kami? Ya, yang pasti buat kami keluarga adalah motivasi terbesar kami. Ya, alhamdulillah saya masih punya ibu. Kalau Yesi udah nggak punya orang tua sama sekali, ya. Tapi ya kalau ibu saya terus terang kan namanya udah sepuh ya, udah umur 76, tentu dia udah nggak banyak keinginan. Dia yang penting hanya pengen ibadah, itu aja udah senang. Dia nggak punya keinginan apa lagi. Jadi saya juga mau membelikan dia barang, ngajak jalan-jalan udah susah gitu ya. Jadi motivasi terbesar saya apa ya, keluarga saya, yaitu anak-anak saya terutama, ya kan saya sebagai kepala keluarga punya kewajiban untuk membesarkan anak-anak saya, ya ini anak saya tampilkan di sini ya buat motivasi juga. Anak saya 2 ya, yang satu umur 15 tahun, yang satu umur berapa tahun tuh? 9 tahun. Satunya baru masuk SMA, mana kemarin juga nggak dapat negeri gitu, dapatnya swasta gitu, jadi bayar di SPP-nya, curhat gitu kan. Kan ada uang itu. Alhamdulillah, jadi sana agak longgar lah bayar SPP-nya gitu ya. Tentunya nggak hanya di situ dong, saya juga punya cita-cita ingin menyekolahkan anak saya nanti kalau bisa kuliah di luar negeri ya gitu, belum tahu di mana, tapi intinya kalau bisa sampai S2 juga gitu ya. Jadi ya itu harus saya kumpulkan dari sekarang dananya. Ya mudah-mudahan lewat bisnis prudensial ini bisa tercapai gitu. Ya, kalau bisnisnya cocok buat kami dan juga mungkin buat Anda gitu. Kenapa? Ya, yang pertama, kami itu bukan tipikal risk taker, ya, bukan tipe orang yang suka ambil resiko, ya. Kami nggak berani berbisnis yang pakai modal uang, apalagi misalnya uangnya dalam jumlah besar, sehingga mungkin sampai harus meminjam, apakah dari bank atau dari sumber lain, ya. Kami nggak berani. Apalagi saya itu bukan orang yang punya pengalaman bisnis, ya. Dari dulu tuh saya belum pernah berbisnis, belum pernah menjual apapun seumur hidup saya, gitu. Jadi kalau sekarang tiba-tiba saya harus berbisnis dan bisnisnya itu membutuhkan modal besar, itu kan pasti akan mengambil dari tabungan saya, atau mungkin minjam dari bank. Itu saya nggak berani, teman-teman. Karena saya takut kalau saya gagal bisnisnya, berarti saya punya utang. Dan kalau utangnya sama bank, itu kan berarti tiap bulan saya dikejar-kejar angsurannya kan, gitu loh. Jadi saya benar-benar nggak berani, ya. Jadi sedangkan bisnis prudensial itu bisnis yang tidak membutuhkan modal uang sama sekali, bisa dibilang seperti itu, ya. Yang kedua, bisnis pro sudah memiliki sistem yang paten dan teruji. Ini juga penting, teman-teman, karena kalau teman-teman itu memulai suatu bisnis yang katakanlah belum ada sistemnya, berarti teman-teman itu harus membangun sistemnya. Supaya apa? Supaya bisnis itu bisa dijalankan kelak oleh orang lain. Karena kalau enggak, berarti teman-teman akan terus berada di bisnis itu sampai tua, gitu loh. Tapi kalau punya sistem, ini kan kayak franchise sebetulnya ya. Jadi kita membeli sistemnya, gitu. Kalau franchise kita harus bayar mahal. Kalau ini enggak, udah ada sistemnya, udah bisa kita pakai, dan ini sistem yang udah teruji, ya, udah paten teruji. Kita nggak usah mikirin, tinggal ikutin, tinggal gunakan saja, ya gitu. Berikutnya, produk-produk pro selalu tersedia dan inovatif. Ini keyword-nya tersedia dan inovatif. Ya. Kenapa saya bilang tersedia? Ya, karena sebenarnya kita ini di pro kan seperti reseller ya. Ya, kita kan reseller. Produknya bukan punya kita. Kita menjual produk orang lain gitu loh. Nah, cuma kalau misalnya bisnis lain yang produknya disuplai oleh pihak lain, itu kan kita nggak bisa menjamin bahwa orang itu selalu atau pihak itu selalu mensuplai produknya. Bayangin ya, kalau misalnya kita minum di Starbucks ya pagi-pagi. Oke, saya hot cappuccino ya.
aduh mohon maaf Pak, atau mohon maaf Mas, kita belum datang nih bubuk cappuccino-nya gitu. Kira-kira gimana? Kan pasti kesel ya. Gitu. Ini gimana sih Starbucks, kelas Starbucks masa masih pagi begini udah habis cappuccino-nya atau belum ada gitu. Atau kita makan di restoran misalnya, restoran Padang. Makannya pada jam 11 tuh, udah colongan tuh. Karena kalau jam 12 kan misalkan udah penuh gitu ya. Udah, ayam bakar dah. Wah, udah habis Bang, gitu. Lah, gimana sih? Baru jam 11 sudah habis, gitu kan, gitu. Nah, hal seperti itu kan membuat orang jadi jengkel, sehingga akhirnya orang jadi malas gitu, minum kopi situ lagi, atau makan situ lagi, gitu loh. Nah, ini padahal kita udah susah payah mencetak market, gitu loh. Tapi gara-gara hal-hal seperti itu, produk yang tidak available, akhirnya market kita bisa hilang, gitu. Dan yang namanya produk, itu juga harus berevolusi. Kalau misalnya tidak inovatif, dia akan ditelan zaman. Nah, Prudential itu dua-duanya mengakomodir. Lalu ada unsur ibadah dalam menjalankan bisnis, Bro, yaitu membantu orang lain jika terkena musibah. Jadi lebih berkah dan lebih menenangkan hati. Ya, ini juga suatu image yang bagi saya itu image yang negatif mengenai bisnis. Dari dulu saya tuh image-nya kalau namanya bisnis itu pasti ada unsur kotornya lah, ya. Ada unsur tipu menipunya. Saya mungkin karena saya ini generasi kolonial juga ya, gitu ya. Saya bukan mau menjelek-jelekan ya, tapi memang terus terang pikiran saya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi bisnis di Indonesia sekitar tahun 80-an dan 90-an. Teman-teman mungkin tahu ya, pada saat itu yang namanya bisnis itu tuh sangat bergantung pada satu keluarga penguasa. Ya, jadi bisnisnya tuh harus dekat dengan penguasa baru bisa sukses. Kalau mau lancar harus dekat dengan penguasa. Jadi image saya terhadap bisnis itu adalah negatif. Bisnis pasti kotor lah, pasti ada hengki-pengkinya, pasti ada nyogoknya, pasti harus ada entertain yang negatif gitu. Jadi saya benar-benar merasa bisnis itu bukan untuk saya. Tapi ternyata setelah saya bergabung di bisnis, Bro, ini bisnis yang sangat menenangkan hati, karena sama sekali nggak ada unsur negatifnya, malah justru ada unsur ibadahnya. Gitu. Yang terakhir, kenapa saya pikir Pro cocok buat saya? Menjalankan bisnis Pro itu ternyata yang kita dapat bukan hanya materi, tapi pribadi kita semakin berkembang, ya, memperluas wawasan, dan setelah sukses itu nggak mau jadi sombong. Kok bisa? Kenapa? Kan biasanya kalau sukses banyak uang itu kita jadi sombong ya, kita jadi mungkin jadi suka pamer segala macam. Karena apa? Karena kita harus selalu dalam bisnis dalam posisi melayani nasabah. Ya, bagaimana mungkin orang yang sombong itu bisa melayani nasabah? Gitu. Padahal melayani nasabah itu adalah kunci juga dalam bisnis ini. Kalau kita nggak bisa melayani nasabah dengan baik, maka bisnis kita nggak akan berkembang. Nah, itu dengan nasabah. Lalu dengan tim kita sendiri, dengan agent kita, ya. Kalau kita itu sombong, kita nggak humble, maka orang nggak suka sama kita. Jadi tim kita nggak akan berkembang. Gitu. Jadi di Pro itu saya lihat sendiri, the BOD kita, ya, owner agency kita, leader-leader yang sudah sukses itu justru nggak ada yang sombong. Mereka justru semua sangat humble ya. Beda sekali dengan BOD-BOD di perusahaan biasa yang biasanya itu cenderung ya begitu ya, duduknya aja di ruangan khusus ya. Kalau ketemu harus lewat sekretarisnya, ini lewat sekretaris nih gitu kan. Nah, kayak Yesi, jadi mau ketemu bosnya Yesi harus lewat Yesi dulu. Yes, bos lagi ngapain gitu kan. Nah, itu kan hal seperti itu membuat orang jadi semakin sombong ya, karena mereka merasa dirinya eksklusif seperti itu. Ya, nah ini yang penting. Nah, ini mungkin Yesi bisa nambahin nih. Bisa dijalankan bersama pasangan, ya. Ini terbukti kan, ya, gitu. Jadi alhamdulillah mulai tahun lalu Yesi juga ikut bergabung di Prudential gitu loh. Ini sesuatu yang sangat spesial karena hampir 20 tahun kita bekerja, saya bekerja bersama istri orang lain, Yesi bekerja bersama suami orang lain, gitu, di kantor masing-masing, gitu. Kita nggak pernah kerja bareng, gitu loh. Pun kita mau kerja bareng, kita nggak ngerti. Kerjaan saya HRD, kerjaan Yesi sekretaris. Gitu. Saya nggak ngerti cara jadi sekretaris itu gimana. Dan Yesi juga nggak ngerti kerjaan HRD itu apa. Gitu kan. Jadi kita dengan jalur masing-masing. Nah, gitu kan. Bahaya tuh, betul. Gitu. Bahaya banget. Gitu kan. Gitu. Tapi di sini kita bisa berdua. Suami istri. Ya, suami istri bisa berdua. Awal-awalnya berantem terus, pasti. Ya kan, yang namanya kita nggak pernah kerja bareng kan. Gitu. Jadi kerja bareng. Tapi pikir-pikir
ya kita mau ngapain lagi? Yang namanya kita udah menikah, udah berkeluarga, kan kita maunya kumpul ya, gitu, sama-sama, gitu kan. Kalau bisa dari pagi sampai pagi lagi, gitu kan, gitu. Nah, di sini bisa teman-teman bisa seperti itu, ya. Dari pagi sampai pagi bareng terus, gitu. Kalau dulu nggak bisa, pagi ketemu sebentar, terus itu pisah dari pagi sampai sore, mending sore sampai malam lagi, ketemu lagi, dua-duanya udah suntuk, udah capek, terus tinggal tidur, gitu kan, udah gitu terus. Sabtu Minggu ya oke lah, ya, tapi Senin ketemu lagi, apa nggak ketemu lagi. Dan yang terpenting, bisnis itu kelak kalau kita udah mencapai level tertentu, yaitu level agency director, kita bisa wariskan. Jadi kayak perusahaan kita sendiri gitu loh. Tapi kalau saya sebagai HRD manager, bisa nggak saya wariskan ke anak saya? Ya nggak bisa lah, emang perusahaan bapak lo gitu kan. Gitu kan, itu kan saya kerja sama orang gitu. Jadi ini insya Allah berkah dan akan lebih membuat, insya Allah membuat pasangan suami istri lebih harmonis ya, karena kita bersama terus. Amin. Amin gitu. Nah, tapi apa tantangannya buat orang yang menjalankan bisnis pro? Ya, yang pertama mungkin karena nggak ada modal uang ya, jadi orang gampang give up gitu. Beda dengan bisnis yang udah tanam modal, bisnis yang perlu modal gede, yang udah invest gede. Oh, orang mati-matian bisnis itu. Kenapa? Ya kan takut modalnya hilang, gitu loh. Jadi udah mati-matian pun kadang-kadang nggak berhasil juga. Jadi amblas juga. Jadi udah banyak kan saya dengar kisah orang memulai bisnis dengan cara meminjam uang, berhutang lagi, terus bisnisnya amblas. Jadi bisnisnya nggak jalan, yang ada utangnya aja dibayar gitu. Itu udah banyak saya dengar seperti itu, ya. Tapi di sini sebenarnya ada kemudahan. Di sini nggak perlu ada modal uang. Tapi itulah manusia ya. Kadang-kadang diberi kemudahan malah jadinya malah bukannya dilakukan gitu loh. Mencarinya yang susah gitu loh ya. Ya apa perlu gitu bisnis pro, ya udah deh masuk bisnis pro, nggak perlu modal tapi ngutang aja ke bank gitu ya, biar bisnis pro-nya semangat gitu ya buat bayar angsuran ya. Tapi kan nggak perlu seperti itu juga gitu kan. Karena memang bisnis tidak membutuhkan modal uang ya. Yang kedua, butuh konsistensi, kompetensi, dan integritas yang tinggi. Itu kok tantangan? Iya, bagi orang yang tidak bisa konsisten, bagi orang yang tidak mau menjadikan dirinya kompeten, dan bagi orang yang tidak punya integritas yang tinggi, pasti berat jalankan bisnis ini. Ya, karena ini bisnis kita sendiri, gitu. Nggak ada yang ngawasin, bisa dibilang gitu loh. Ya, dan harus kerja keras, mau belajar, kosongin gelas, dan bersikap jujur. Ya, jadi justru karakter-karakter yang baik yang bisa membuat kita sukses di bisnis prudensial. Beda dengan bisnis lain, mungkin yang harus pinter ngelobi, ya, ngelobi yang ngelobi di tempat-tempat yang remang-remang, gitu ya, entertain, gitu ya, atau harus pinter-pinter nyogok, gitu ya. Itu kan skill-skill seperti itu mungkin diperlukan bisnis lain. Tapi di sini justru yang kita perlukan adalah hal-hal yang sangat positif, ya, yaitu konsistensi, kompetensi, dan integritas. Lalu di sini juga butuh waktu untuk sukses, teman-teman. Ya, jadi kalau buat orang yang ingin maunya instan, langsung tiba-tiba kaya, itu agak susah di sini, ya. Karena dan saya rasa semua bisnis juga seperti itu sih, kecuali bisnis yang haram kali ya, jual narkoba, mungkin cepat kaya tuh, tapi cepat masuk penjara juga gitu. Di sini kita butuh waktu, ya. Bisnis itu semua butuh waktu, ya. Minimal banget itu kalau kita mau tekuni dalam waktu 2-3 tahun baru terasa hasilnya, ya. Lalu di bisnis pro semua orang harus saling membantu, sukses bersama. Jadi nggak cocok nih kalau buat orang yang egois di sini. Ya, kalau orang yang punya ego besar di sini, sebaiknya egonya dikecilin dulu kalau mau sukses di sini, ya. Karena di sini kita harus sukses bersama. Ya, beda dengan di kantor yang mungkin untuk bisa dipromosi kita sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, terus jilat ke atas ya supaya bisa dipromosi. Nah, kalau di sini kita nggak perlu seperti itu. Justru kita dengan banyak saling membantu kita bisa sukses. Yang terakhir, bisnis pro itu harus dimulai dari tingkatan yang terendah, yaitu sebagai agen, harus jualan. Nggak peduli sebelumnya dia CEO, nggak peduli dia sebelumnya itu pengusaha sukses, nggak peduli dia itu anak pejabat sekalipun, ya, mau kata dia anak BOD sekalipun, BOD-nya agensi gitu ya, nggak peduli. Kalau mau masuk pertama kali harus dari bawah dulu, harus belajar dulu dari bawah sebagai agent, ya. Jadi itu akan membuat kita terdidik mentalnya untuk belajar dari bawah dan bekerja keras dari level terbawah. Itu seperti itu. Jangan kalau orang yang mau instan ya nggak akan bisa,
Itu. Nah, tapi sejauh ini mungkin ada yang mau tanya dari teman-teman? Belum ada? Oke. Nah, mungkin semua terpesona nih dengan penjelasan saya ya, alhamdulillah gitu ya, gitu. Pede aja. Awal gugup, lama-lama udah pede, ya. Malah kepedean. Wes, kamu kapan ngomongnya? Maaf ya. Ntar kalau ada pertanyaan kamu aja yang jawab deh gitu. Udah ini udah enak soalnya ini udah enak. Terus emang senyum-senyum aja tuh. Ya. Nah, jadi ini mungkin sesuai dengan tema kita malam hari ini ya, Hall of Fame ya, katakanlah bangunan kemasyuran ya, bangunan yang apa namanya, apalah bahasanya ya, susah banget, pokoknya keterkenalan lah gitu. Kan teman-teman mungkin tahu ya Hall of Fame itu kayak apa, mungkin kalau misalnya ngelihat di stadion bola gitu ya, suka ada foto-foto pemain-pemain yang legendaris gitu ya, atau mungkin di suatu gedung teater itu ada apa namanya penampil-penampil yang legendaris, itu kan ada foto-fotonya semua di situ. Termasuk di kantor kita di One Vision itu ada dinding juga Hall of Fame, itu para achiever-achiever dipasang di situ ya. Jadi itu makanya saya bilang temanya sangat sesuai dengan apa namanya kehidupan kita sebagai seorang agent dan khususnya bagi saya. Jadi untuk bisa sukses ya ini tips dari saya. Oh tapi kayaknya sombong banget ya kesannya saya yang udah sukses gimana gitu ya. Sekali lagi ini mau sharing teman-teman ya mohon maaf nggak bermaksud mau mengajari. Saya tahu teman-teman sini banyak yang juga hebat-hebat dari saya, itu sama-sama belajar ya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Yang pertama, ini yang selalu saya dengar dari semua leader, apalagi dari leader saya sendiri. Untuk bisa sukses dalam bidang apapun, ya, khususnya dalam bisnis prudensial, adalah find your goal, ya, set your target, gitu loh. Karena goal itu adalah sesuatu yang, apalagi goal kehidupan, ya, itu adalah sesuatu yang harus yang unik, gitu, dan membuat kita sangat emosional kalau kita mengingatnya. Emosional bukan berarti marah-marah, ya, tapi ketika kita mengingat goal itu, kita langsung kayak pengen nangis, gitu loh. Karena kita betul-betul pengen banget. Dan jadi goal itu biasanya bukan goal-goal yang sepele gitu, bukan goal yang walaupun ya sekali lagi itu sifatnya unik ya. Mungkin aja ada orang yang saya mau beli apa namanya iPhone 11 aja itu membuat saya sangat emosional, ya boleh-boleh aja gitu loh ya kan. Tapi apa namanya kalau itu yang ditargetkan ya mungkin setahun aja udah bisa tercapai di prudensial ya. Kalau goal kehidupan itu kan biasanya sesuatu yang betul-betul menyangkut kehidupan kita pribadi. Misalnya kayak tadi saya punya goal ingin menyekolahkan anak saya ke luar negeri, atau ingin mungkin ingin yang muslim ingin naik haji, atau ingin mengirim orang tuanya naik haji, atau ingin membeli rumah buat orang tuanya, atau membeli rumah buat dia sendiri gitu. Itu kan goal-goal yang sangat personal dan apa namanya membuat kita kalau mengingat itu sangat emosional. Jadi goal ini sangat berguna kalau kita sedang menjalankan bisnis prudensial, dikala semangat atau dikala lagi down, kita ingat goal ini, semangat lagi. Ya. Yang kedua, pro business is not a rocket science ya. Ini rocket ini nggak ada hubungan dengan rocketeers ya. Ini sebenarnya ungkapan aja bahwa it's not a rocket science, artinya tuh ini bukan sesuatu yang sulit sebetulnya. Bisa dipelajari kok. Kalau rocket science memang sulit, tapi ini bukan gitu loh. Jadi banyak ilmunya di sini, banyak yang harus dipelajari, tapi semua bisa dipelajari. Semua ada sarananya. Semua bisa mempelajari, semua bisa dipelajari, asal apa? Asal mau. Ya, asal mau belajar dan mampu. Mampu itu artinya mau menyediakan waktu, ya, mau fokus di situ, ya. Jadi nggak memandang latar belakangnya, nggak harus S3, nggak harus S2, S1, even yang baru lulus SMA pun, baru lulus kuliah pun, atau udah baru pensiun pun itu bisa, ya, asalkan mau dan mampu. Yang ketiga, follow your leader, ya, ikuti leadermu, leader kita semua. Kenapa? Karena ini juga sebenarnya suatu ungkapan yang saya pernah dengar ya, the function of leadership is to create more leaders, not more follower. Ya, artinya fungsi kepemimpinan itu adalah untuk mencetak leader baru, bukan untuk mencetak pengikut baru, gitu loh. Ini sesuai banget dengan kondisi di prudensial. Jadi leader di prudensial itu pasti mendorong agennya untuk jadi leader juga, gitu loh. Nggak ada leader di prudensial yang maunya itu agennya jadi agen terus, gitu loh.
pasti akan dibimbing, akan diajari, didorong, disemangati supaya jadi leader juga. Nah, harusnya kita senang dong ya gitu. Kalau misalnya kita didukung oleh leader kita untuk jadi leader juga. Berarti kan dia mendukung kita untuk bisa berkembang seperti dia gitu. Justru kita nggak akan dihalang-halangi kalau jadi leader ya. Itu berbeda dengan mungkin ya di perusahaan gitu loh. Orang mau naik pangkat banyak yang menjegal, orang mau promosi banyak yang menjegal. Karena apa? Karena posisinya terbatas. Yang mau banyak gitu ya. Di sini enggak. Semua bisa naik, semua bisa promosi, semua bisa jadi leader asalkan memang sudah memenuhi persyaratannya. Dan itu semua akan dibimbing oleh leader. Yang keempat, kompetensi, konsistensi, dan persistensi. Ya, harus kompeten. Apa tuh kompeten? Ya, menguasai lah. Ya, paham gitu loh. Harus konsisten. Harus apa? Terus menerus. Ya, jangan pernah putus. Yang ketiga, harus persisten. Jangan mudah menyerah. Ya, kalau gagal mulai lagi. Ya, ini adalah kunci keberhasilan kok di semua bisnis. Nggak hanya di prudensial aja, gitu ya. Tapi di sini ini betul-betul terasa. Kenapa? Karena kalau kita tidak kompeten, kita nggak konsisten dan kita nggak persisten, ya kita akan dengan mudah akan give up ya di bisnis ini. Ya karena bisnis ini sekali lagi bukan rocket science ya, bisa dipelajari, tapi memang butuh orang-orang yang tangguh untuk bisa stay di bisnis ini ya. Dan tiga hal ini saya betul-betul lihat di diri leader saya ya, Derkeman dan Derdian ya. Mereka kompeten ya, background pendidikannya juga tinggi, lalu konsisten, selalu melakukan apa yang mereka ajarkan ke agen-agennya, ke direct-directnya, dan juga persisten, ya, nggak gampang menyerah, ya, dalam menghadapi kesulitan, ya. Yang terakhir tuh time frame, ya. Jadi di sini di bisnis prudensial ini saya merasakan betul bahwa yang namanya waktu itu sangat berharga, ya. Kedengarannya klise banget ya, tapi di sini baru saya merasakan. Ya, karena semua bisnis prudensial itu selalu diukur dalam satu siklus, yaitu siklus tahunan dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi betul-betul setiap hari itu waktu berharga. Kalau kita tidak maximize waktu kita, maka akan lewat peluang itu. Ya, jadi di sini saya betul-betul merasakan bahwa waktu itu sangat penting, ya. Dan teman-teman kalau misalnya setuju sama saya ya, khususnya mungkin teman-teman yang Muslim kan tahu kan, bahkan ada ayat Al-Qur'annya yang menyatakan bahwa demi masa ya, wal as ya. Jadi kita tuh harusnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu bukan sesuatu yang tidak terbatas, itu sangat terbatas ya, terbatas, tidak bisa diulang dan sangat berharga. Gitu. Uang bisa dicari lagi, waktu nggak bisa dicari lagi. Oke, ini udah sampai di penghujung slide saya ya. Oh, ini ada otomatis ya. Sorry, ini tadi belum di itu ya. Jadi itu ada ini aja. Ini ada teks kutipan dari lagu yang tadi saya pakai untuk Sunday Punch ya. Ini lagu cukup lama sebetulnya, ini lagu Yesi yang ngusulin, dan begitu saya dengar dari beat-nya, dari nadanya, dan dari liriknya, kok cocok banget gitu loh ya, gitu. Ya dengan pengalaman kami gitu ya, standing in the Hall of Fame and the world's gonna know your name ya gitu. Jadi itu yang kita rasakan selama setahun terakhir ini. Kita tuh kayak berdiri di Hall of Fame. Semua orang jadi tiba-tiba kenal kita. Tiba-tiba orang jadi tahu nama kita gitu loh. Karena mungkin kita itu burn with the brightest flame, karena kita mencapai prestasi yang besar gitu, sehingga bersinar sekali di mata orang lain. Jadi kita jadi terang di mata mereka gitu loh. Dan dunia jadi tahu ada seorang Herman dan Yesi di sini, dan akhirnya kita tercatat dalam Hall of Fame ya. Hall of Fame siapa ya? Hall of Fame kita sendiri lah paling tidak. Jadi kita mencatatkan diri sebagai seorang qualifier dan lain-lain yang tadi saya sebutkan ya. Oke, jadi saya kira itu yang bisa saya share pagi hari ini teman-teman ya. Terima kasih sudah tetap mendengarkan kami sampai sekarang. Kita masih punya waktu ya, Dar Kemal, mungkin 10-15 menit. Kalau misalnya ada yang mau, Yesi mau sampaikan sesuatu mungkin? Lanjut aja. Waduh, langsung. Waktunya sudah cukup. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, ini sharing dari kami ya. Tidak mau menggurui. Saya tahu teman-teman di sini ada yang
lebih hebat daripada kami, lebih kompeten daripada kami, lebih persisten daripada kami. Kami masih terus harus belajar, ya, masih harus terus berjuang untuk di bisnis ini. Tapi bagaimanapun kami bersyukur atas apa yang udah kami dapat selama ini. Kalau minjem istilah dari Bu Susan, waktu itu pernah kita meeting dengan Bu Susan dan Pak Herman Wijaya, BOD kita. Tuhan seperti sudah memberikan modal pada kita, modal awal yang luar biasa, dan tentunya nggak boleh kita sia-siakan modal itu, karena kalau kita sia-siakan berarti kita seperti nggak bersyukur gitu atas apa yang udah Tuhan berikan kepada kami, seperti itu. Terus saya ada pertanyaan ya? Iya. Dari siapa? Coba saya baca dulu ya. Di sini.